Bab 696. Dua orang berbakat. Karena perselisihan di antara keduanya tidak bisa diselesaikan, hasilnya akan ditentukan dengan kekuatan masing-masing. Minogu mengulurkan tangannya, meraihnya di langit yang kosong. Ada getaran, semua cahaya terkumpul, lalu ada tombak hitam, lalu menyatu. Kemudian, di dalam tubuh Minogu, tiba-tiba keluar energi yang menakutkan. Ada angin kencang, pohon dan batu di sekitarnya terus-menerus bergetar. Energi fase kesempurnaan mulai muncul. Membuat mata Erikin sedikit menyipit, energinya berpindah dengan cepat. Minogu sangat kuat, membuat Erikin merasa jika ada 10 orang seperti Yudius Chao, juga bukanlah lawan Minogu. Termasuk orang terhebat ketujuh, biar aku lihat kekuatannya. Tiba-tiba Erikin berteriak penuh perperangan. Lalu ada cahaya emas memancar dari tubuhnya, dan mulai menyala-nyala. Langsung mengeluarkan jurus kekekalan tubuh dan balrog. Energi campuran latihan, seperti ular kecil, menembus pedang Qingtong, menyalurkan energi. Di pedang-pedang Qingtong, segel pertama, kedua, dan ketiga, semua segel terlepas. Untuk menghadapi pemain kuat seperti ini, Erikin tidak akan setengah-setengah, dia akan mengeluarkan segala ilmunya. Dalam sekejap, pedang Qingtong mulai bersinar, seperti putaran besok akan terjadi malam yang panjang. Cahaya itu terus bersinar terang, cahayanya bisa menembus 10 mil. Bersinar seperti siang hari. Finola Su melangkah mundur, dia terlihat terkejut. Minogu memegang erat-erat tombak hitamnya, ekspresi wajahnya sangat serius. Semua orang menahan napas. Jurus 13 tebasan, jurus 7 belahan. Erikin berteriak kencang, saat pedang Qingtong bergetar, memunculkan 899 pisau pedang. Dan di pisau pedang berwarna emas, memunculkan 99 pisau pedang yang lebih tebal dan tajam. Blar. Pisau pedang ini mengelilingi 99 pedang yang berwarna emas gelap di tengahnya, tanpa terputus. Di batasan langit dan bumi, terjadi badai besar. Angin topan besar berputar-putar, dan ada pisau pedang yang tidak terhitung jumlahnya seperti pisau-pisau yang ada di penggiling daging, menuju ke arah Minogu. Kemarilah. Saat ini mata Minogu bersinar-sinar, penuh peperangan. Dia juga senang hati menyambutnya, tombak hitam yang ada di tangannya mulai menari-nari. Cahaya hitam itu benar-benar menutupi sekitarnya, seperti gunung berwarna hitam. Pedang Erikin mengeluarkan cahaya, seperti gelombang air yang deras. Dan Minogu mulai menari-menari dengan tombaknya, tapi tidak bergeming sedikit pun. Badai pun berlalu. Di luar tempat Minogu berada, tanah terbelah oleh cahaya dari pedang, dan membentuk lubang yang dalamnya beberapa meter. Minogu masih berdiri di tempat, dengan tubuh tegak, tombak yang masih berdiri tegak. Serangan kedua. Minogu menatap Erikin, tiba-tiba tersenyum. Aku sangat senang, sudah lama aku tidak bertemu lawan yang sebanding. Sama. Aura perang Erikin juga melonjak. Serangan kedua, biar aku yang akan menyerang, kata Minogu. Serangan pertama, Erikin yang menyerang dan dia memilih bertahan. Saat ini, dia ingin menunjukkan serangannya. Minogu berteriak, energinya mulai memancar, dia melompat tinggi ke udara, dan menembakkan tombak hitam itu. Cahaya tombak itu seperti naga hitam, dan tubuhnya berubah menjadi tubuh naga. Pria dan tombak itu bergabung menjadi satu dan menyerang ke arah Erikin. Jurus 8 belahan. Erikin tiba-tiba berhenti sejenak, lalu tubuhnya mengeluarkan jurus. Pedang Qingtong menembus udara, lalu ada suara meledak. Tidak sebagus saat serangan pertama, juga tidak seheboh serangan pertama. Tapi dengan serangan ini, keduanya bisa menang dengan cepat. Keduanya berpapasan, gerakan mereka terus bertabrakan di antara api dan cahaya. Dalam sekejap mata, Erikin dan Minogu, keduanya berdiri di posisi masing-masing.
Nafas Erikin terengah-engah, muncul lubang yang dalam di bahunya, darah terus mengalir keluar. Di dada Minogu, ada 3 tanda pedang yang bersilai, darah membasahi bajunya. Tidak ada dari keduanya yang menyerang, mereka memilih untuk mengatur nafas. Berdiri dalam dia, tetapi tekanan nafas mereka terus meningkat. 2 orang ini, apa benar-benar seorang jenius? Di antara penonton yang banyak itu ada yang menelan ludah. Sebelumnya mereka menantikan pertarungan antara keduanya. Tetapi kekuatan kedua pria itu berada di luar dugaan banyak orang. Minogu, apakah benar-benar hanya pahlawan terkuat ke-7? Lalu seberapa kuat peringkat 6 ke atas lainnya? Angin sepoi-sepoi menyapu seluruh lembah. Awalnya Minogu bersemangat untuk menghabisi Erikin, sekarang dia merasa sedikit malu. Aku tidak pernah menyangka bahwa master setengah fase kesempurnaan bisa memaksa aku sampai ke tahap ini. Minogu langsung merobek jubahnya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang penuh bekas luka. Kelihatannya kamu sudah menang, kata Minogu serius. Tapi tidak ada acara lain. Batu kristal murni positif sangat penting bagiku, aku hanya bisa terus bertarung denganmu sampai titik darah penghabisan. Serangan ketiga, aku akan mengerahkan seluruh tenaga, bertarung sampai mati. Sama seperti ini. Erikin menggunakan jurus kekekalan tubuh, luka di bahunya membaik dengan cepat. Dia membalikkan telapak tangannya, mengeluarkan pil mujarab, pil setan. Dengan memakan pil ini, Erikin akan sementara berubah menjadi iblis, kekuatannya akan meningkat drastis. Meskipun setelahnya akan sangat berpengaruh pada tubuhnya, tapi Erikin juga tidak terlalu peduli. Di lembah pun menjadi hening. Erikin dan Minogu, meskipun mereka berdua berada di akhir pertempuran, tapi mata mereka masih berbinar-binar, mereka menunggu serangan terakhir yang mematikan. Semua orang merasa sedikit simpati. Kedua orang ini adalah jenius, punya masa depan yang cerah. Tetapi setelah serangan terakhir, akan diputuskan ada satu yang harus mundur dan bukan lagi seorang jenius. Kebanyakan adalah Erikin, karena jarak kultivasi kedua orang itu sangat besar, dan tidak bisa berbaikan lagi. Apakah sepadan hanya untuk bongkahan batu kristal murni positif? Tidak ada yang menghentikan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun terjadi sesuatu di luar dugaan. Saat ini, ada yang berlari ke arah mereka. Kakak, kamu tidak bisa membunuhnya. Ada seorang wanita, dengan terengah-engah, dia menghalangi Minogu. Erikin juga sedikit terkejut. Dia sendiri kenal wanita ini. Serina, kenapa kamu datang? Minogu tampak tercengang, lalu berkata, minggir, ini perang antara aku dan dia. Kak, apakah kamu ingat terakhir kali saat aku pergi ke Aurora Island? Serina Gu mengertakkan gigi, sama sekali tidak bergerak. Minogu mengerutkan kening. Saat di Aurora Island, orang yang menyelamatkan nyawaku adalah Erikin. Begitu dia mengatakan ini, tiba-tiba wajah Minogu berubah. Ketika Serina Gu kembali ke kediaman keluarga Gu, dia mengakui semuanya. Dia tahu saat itu adiknya menghadapi bahaya, dan Erikin, sebagai orang asing, bersedia membantunya. Ini anugerah karena telah menyelamatkan nyawanya. Kak, kamu pernah bilang, harus membalas perbuatan penyelamatnya. Jika kamu mau membunuh Erikin, bunuh aku dulu, kata Serina Gu sambil mengertakkan gigi. Tiba-tiba situasi berubah, ini berada di luar ekspektasi semua orang yang hadir. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala, dengan kemunculan Serina Gu muncul, khawatir perang ini tidak akan berlanjut. Di antara ketiga sekte tersebut, sekte pedang di kota Lingnan adalah yang paling kuat. Di antara mereka, keluarga Gu adalah garis keturunan yang paling kuat dan berkarakter. Erikin menyelamatkan nyawa adik Minogu, bagaimana Minogu bisa menyerang penyelamatnya? Minogu juga terlihat ragu-ragu.
Masalah ini terjadi begitu tiba-tiba, sehingga untuk sementara, dua tidak bisa memutuskan apapun. Adik, kamu tahu, penyakit kakek ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Ini batu kristal murni positif, bisa menyelamatkan nyawanya, ujar Minogu. Aku juga tahu, tapi Dewa Tabib juga pernah bilang, kalaupun ada batu kristal murni positif, dan diolah menjadi pil, kesempatan untuk menyembuhkan kakek, juga tidak kurang dari 20%. Serinagu dengan sedih bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.